Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu anggota keluarga mitra. Perkenalkan saya Nurlula, anggota kelompok 23 CFHC Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini mohon izin menyampaikan materi ketiga, yaitu mengenai isolasi mandiri dan manajemen limbah infeksius. Untuk bagian pertama adalah mengenai isolasi mandiri. Baik, masa pandemi seperti sekarang, saya yakin menyebabkan istilah karantina dan isolasi itu menjadi sangat familiar bagi kita ya. Sayangnya, bahkan setelah pandemi ini berjalan kurang lebih hampir 2 tahun, penggunaan istilah karantina dan isolasi ini sendiri ternyata masih sering salah. Lalu apa sih sebenarnya yang membedakan antara istilah karantina dan isolasi? Yang pertama, perlu kita ketahui bersama bahwa baik karantina maupun isolasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu adalah untuk mengurangi risiko penularan. Lalu apa yang membedakan antara istilah karantina dengan isolasi? Nah, jadi kalau untuk karantina itu sendiri didefinisikan sebagai kegiatan membatasi atau memisahkan orang yang mungkin terpapar penyakit, sedangkan isolasi adalah kegiatan memisahkan orang yang terkonfirmasi sakit. Artinya secara sederhana atau mudahnya, karantina ini merupakan memisahkan orang yang sehat, sedangkan isolasi ini adalah memisahkan orang yang sakit. Kemudian, dalam kaitannya dengan isolasi mandiri di pandemi COVID-19 ini sendiri, siapa dan bagaimana sih isolasi mandiri itu dilakukan? Jadi mereka yang, disarankan atau dapat melakukan isolasi mandiri adalah yang pertama, mereka yang jelas sakit COVID-19, kemudian yang kedua adalah dapat dirawat jalan, atau dalam kata lain ini tidak menunjukkan gejala yang berat atau kritis. Kemudian bagaimana isolasi mandiri itu dilakukan? Nah, isolasi mandiri itu dilakukan sebaik-baiknya di rumah atau tempat lain yang memenuhi standar. Jadi kalau kita, apa ya, kita katakan dengan istilah lain, artinya mereka yang melakukan isolasi mandiri itu adalah sebaiknya mereka yang, memiliki atau dapat mengusahakan rumah atau tempat lain yang mendukung, aktivitas isolasi mandiri itu sendiri. Kemudian mereka yang melakukan isolasi mandiri itu juga sebaik-baiknya memenuhi 2 syarat lain, yaitu syarat klinis, kemudian yang kedua adalah standar rumah seperti yang sudah sempat disebutkan sebelumnya. Untuk syarat klinis isolasi mandiri sendiri yang pertama, sebaik-baiknya usia penderita ini kurang dari 45 tahun, kemudian tidak punya komorbid atau penyakit penyerta. Jadi kalau untuk komorbid sendiri contohnya itu hipertensi, diabetes mellitus, seperti itu ya. Kemudian untuk tidak bergejala atau hanya bergejala ringan. Sedangkan untuk standar rumah atau tempat lain tempat dilakukan isolasi mandiri, itu sebaik-baiknya punya kamar terpisah bagi penderita, artinya dipisahkan, dari penghuni lain atau anggota keluarga lain, serta memiliki kamar mandi dalam. Untuk langkah isolasi mandiri sendiri, yang pertama, kita sampaikan dulu kepada keluarga serumah, kepada orang-orang terdekat, kepada penghuni lain tentang status penyakit kita. Misalkan, terutama ketika kita, tinggal serumah atau sempat berkontak, dengan orang tersebut. Kemudian yang kedua, kita laporkan kepada petugas setempat. Jadi untuk masing-masing daerah biasanya sudah ada petugas untuk tracing, untuk mencatat kasus-kasus baru. Kemudian yang ketiga, kita informasikan sedetail mungkin tentang riwayat kontak sejak awal gejala muncul hingga kita terkonfirmasi COVID-19. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kita persiapkan diri kita sendiri. Setelah kita sampaikan kepada petugas, setelah kita informasikan kepada orang lain, jangan lupa juga untuk mempersiapkan diri kita sendiri untuk menjalani isolasi mandiri dengan penuh semangat dan perasaan positif. Kemudian yang kelima, kita siapkan keperluan isolasi, misalkan air mineral, kemudian makanan-makanan bergizi dengan protein yang cukup, sayur dan buah, serta vitamin dan suplemen makanan apabila diperlukan. Kemudian yang keenam, ini membuat jadwal harian selama isolasi. Jadi misalkan pagi saya ingin olahraga jam segini dari jam segini, kemudian siangnya saya ingin baca buku, seperti itu. Jadi dengan membuat jadwal harian seperti ini, kita dapat menjalani isolasi mandiri dengan lebih menyenangkan, sehingga kita bisa menjaga pikiran positif.
Kemudian mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mendengar ya mungkin dari berita, dari koran atau dari media sosial bahwa salah satu varian virus corona yang saat ini banyak beredar di Indonesia ini merupakan varian Delta ya dari India. Nah, ternyata varian Delta ini memiliki transmisi yang jauh lebih tinggi dari varian-varian lainnya. Jadi penularannya itu tinggi gitu. Oleh karena itu, penggunaan masker yang saat ini disarankan adalah masker ganda, Bapak dan Ibu. Jadi nggak hanya satu lapis masker medis atau nggak hanya satu lapis masker kain, tapi masker ganda. Mengapa? Nah, berdasarkan penelitian, penggunaan satu lapis masker medis saja itu dapat mengurangi risiko penularan hingga 56%. Kemudian untuk satu lapis masker kain itu dapat mengurangi risiko penularan hingga 51%. Sedangkan untuk masker medis ya, satu lapis masker medis yang disimpul atau diikat bagian sampingnya sehingga tidak ada celah, itu dapat mengurangi risiko sebanyak kurang lebih 77%. Sedangkan penggunaan masker ganda itu dapat mengurangi risiko penularan hingga kurang lebih 85%. Jadi jaraknya antara yang satu lapis dengan yang masker ganda ini cukup jauh ya Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana masker ganda yang dianjurkan itu sebenarnya? Jadi masker ganda yang dianjurkan, yang tadi dimaksud, ini merupakan satu lapis masker medis di bagian dalam, kemudian ditumpuk atau dilapis lagi dengan satu lapis masker kain, begitu. Nah, tapi perlu disampaikan beberapa hal terkait penggunaan masker ganda ini sendiri. Yang pertama untuk masker medis, nah jangan lupa untuk senantiasa menyesuaikan logam hidung, logam di bagian hidung ini sehingga masker medisnya itu rapat. Kemudian yang kedua, untuk masker kain yang digunakan untuk melapisi masker medis, artinya masker kain yang di luar, itu sebaik-baiknya menghindari bahan buff. Bahan buff itu yang melar itu ya, dan kain-kain lain yang berpori besar. Karena tujuannya ditumpuk masker kain di bagian luar kan supaya rapat ya Bapak dan Ibu. Sedangkan untuk bahan buff ini kalau pori-porinya besar tidak seefektif kain-kain yang pori-porinya kecil. Nah, untuk masker kain yang disarankan sendiri itu sebenarnya masker bahan katun begitu. Kemudian untuk KN95 seperti yang dapat kita lihat bersama di gambar di sebelah kiri, selain tidak disarankan untuk menggandakan masker bedah serta masker kain, ini kan ada aturan bahwa tidak disarankan untuk menggandakan masker N95 dengan masker lain. Nah, tapi sayangnya perlu kita perhatikan bersama Bapak dan Ibu, masker KN95 yang beredar di pasaran itu sebenarnya banyak berbeda dengan masker N95 medis yang digunakan oleh petugas kesehatan. Nah, ini sehingga kita perlu hati-hati, perlu kita perhatikan bersama. Kalau misalkan masker KN95 yang kita gunakan itu ternyata berbeda, ini baiknya memang masih digandakan dengan masker kain di bagian luar. Kemudian bagaimana menggunakan masker? Nah, seperti yang sudah kita bahas sekilas bersama ya tadi, gunakan masker dengan menyesuaikan kawat hidung. Kemudian jika diperlukan kita dapat menggunakan penguat masker. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa menutup mulai dari area hidung hingga dagu. Jadi jangan sembarangan melepas. Kemudian juga jangan menurunkan masker ya Bapak dan Ibu. Kemudian gunakan dua lapis masker yaitu masker medis di bagian dalam dan masker medis di bagian luar. Sedangkan yang tidak direkomendasikan adalah memakai dua masker sekaligus atau memakai masker KN95 bersamaan dengan masker yang lain. Ini KN95 yang dimaksud di sini adalah yang sesuai dengan standar medis ya Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana cara memakai masker? Tadi yang pertama, sebelum memakai kita baiknya membersihkan tangan dengan sabun, air dan sabun atau hand sanitizer. Kemudian bagian berwarna ini merupakan bagian depan. Kita gunakan tanpa menyentuh bagian dalam masker. Jadi kita pegang bagian tali, langsung kita tali ke belakang telinga. Atau bagi ibu yang menggunakan kerudung, kemudian menggunakan yang head loop, bisa langsung dikaitkan ke belakang kepala. Kemudian kita pakai perlahan, pastikan menutup mulut, hidung, dan dagu. Kemudian selama dipakai, hindari untuk menyentuh bagian depan masker karena risiko penularan. Kemudian ganti masker jika lembab, basah, serta disarankan setiap 4 jam. Bagaimana cara menggunakan masker? Tadi ya, yang pertama kita cuci tangan dulu, kemudian kita pastikan bahwa masker ini tidak rusak atau tidak catat.
kemudian bagian berwarna itu bagian depan, kita gunakan dengan hanya menyentuh bagian tali, jadi jangan satu bagian dalam. Kemudian kita sesuaikan daerah hidung, kemudian kita pastikan menutup dari daerah hidung, mulut, hingga dagu. Kemudian untuk melepasnya sendiri, kita lepaskan sama dengan menyentuh daerah tali, jadi jangan disentuh bagian depan ini karena risiko penularan. Kemudian nanti kita buang, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk pembuangan masker. Setelah itu kita mencuci tangan lagi. Nah, kemudian bagaimana standar rumah yang dianjurkan untuk proses isolasi mandiri sendiri? Yang pertama, rumah atau tempat tersebut sebaik-baiknya ini mudah dijangkau oleh Satgas COVID, sehingga dapat dilakukan pemantauan selama isolasi mandiri. Kemudian yang kedua, bangunan dan lokasi tempat isolasi mandiri ini aman. Yang ketiga ini memiliki akses air bersih yang mengalir dan cukup. Kemudian yang keempat, punya saluran pembuangan yang baik. Mengapa? Ini dalam konteksnya bahwa air seni, tinja, dan berbagai cairan yang keluar dari hidung dan mulut penderita ini dapat langsung dibuang melalui saluran pembuangan tersebut dan dialirkan ke saluran limbah dan septic tank. Kemudian juga untuk peralatan makan dan pribadi lain, ini nanti bisa langsung dicuci menggunakan sabun dan deterjen, kemudian sampahnya bisa langsung dialirkan ke saluran pembuangan tersebut. Kemudian selanjutnya, rumah atau lokasi tersebut ini tidak berada di daerah padat, pemukiman padat ya, minimal jarak antar rumah itu kira-kira 2 meter. Kemudian di dalamnya ini terdapat lokasi atau ruangan isolasi terpisah dengan yang memenuhi yang pertama bahwa ruangan tersebut sebaik-baiknya tidak menggunakan karpet sehingga tidak menimbun droplet. Kemudian yang kedelapan ini tersedia kamar mandi dalam dan yang ke-9 ini sirkulasi udaranya baik. Kemudian prosedur isolasi mandiri, yang pertama selalu memakai masker, kemudian buang masker sesuai anjuran. Yang kedua tetap di rumah, jangan bepergian, jangan menggunakan transportasi publik. Kemudian yang ketiga memberitahu dokter dan perawat segala keluhan, gejala, dan riwayat kontak atau perjalanan. Kemudian yang keempat apabila dibutuhkan dapat memanfaatkan fasilitas seperti halodoc dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, menggunakan kamar terpisah dan menjaga jarak dengan penghuni lain. Kemudian yang keenam, tetap senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Serta yang ketujuh, untuk dapat menghubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan apabila sakit dirasa berlanjut. Selama isolasi mandiri ini disarankan untuk tetap beraktivitas, jadi nggak disarankan untuk hanya tidur makan itu enggak ya Ibu Bapak ya. Kemudian untuk dapat beraktivitas sesuai kondisi, jadi untuk tidak memaksakan tapi sebisa mungkin tetap beraktivitas fisik ringan saja. Kemudian untuk senantiasa mengonsumsi makanan bergizi serta berjemur di pagi hari untuk mendapatkan sinar matahari. Lalu kapan isolasi mandiri itu dikatakan selesai? Untuk penderita yang tidak memiliki gejala, itu isolasi mandiri dikatakan selesai itu 10 hari sejak pengambilan spesimen atau 10 hari sejak dinyatakan positif. Sedangkan untuk mereka yang bergejala itu 10 hari sejak dinyatakan positif atau sejak diambil spesimennya, kemudian ditambah minimal 3 hari bebas gejala. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu mengenai limbah infeksius. Kita mulai dari membuang masker bekas pakai. Jadi, bagaimana mengelola limbah masker medis sekali pakai itu ya? Yang pertama, kita kumpulkan dalam satu tempat. Kemudian apabila memungkinkan, sebelum dibuang itu kita disinfeksi dulu. Kemudian kita ubah bentuknya, bisa kita sobek, bisa kita gunting. Kemudian yang keempat, kita buang ke tempat sampah. Dan yang terakhir, setelah melepas, kita mencuci tangan. Nah, untuk masker medis sendiri ini jangan kita buang sembarangan ya Bapak dan Ibu. Mengapa? Nah, masker medis itu sendiri punya potensi menularkan infeksi dan serta dapat menimbulkan masalah lingkungan. Sehingga disarankan apabila memungkinkan kita pisahkan tempat sampah antara khusus untuk masker medis sekali pakai dengan tempat sampah lainnya. Kemudian sebelum kita buang kita disinfeksi dulu, kita bungkus rapat. Kemudian kita ubah bentuknya, bisa kita robek, bisa kita gunting, bisa kita hancurkan. Kemudian jangan lupa untuk tidak menyentuh bagian depan masker pada saat melepaskan, serta mencuci tangan setelah
melepaskan masker medis. Bagaimana dengan masker kain? Kalau untuk masker kain sendiri setelah digunakan bisa segera kita cuci. Kalau misalkan tidak ingin langsung dicuci, ini bisa kita pisahkan dulu di ember atau wadah tertutup. Jadi jangan ditaruh sembarangan. Kemudian sama seperti masker medis, tetap setelah melepas kita tetap harus mencuci tangan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian limbah infeksius yang berikutnya yaitu disinfeksi. Nah, untuk masa pandemi ini seperti ini, tentu kita juga menjadi sangat familiar dengan hand sanitizer dan air dan sabun. Nah, ini ternyata ada penelitian menarik, Bapak dan Ibu. Pada saat tangan kita kotor, kita belum mencuci tangan, kita belum menggunakan hand sanitizer, ternyata kita itu bisa menumpuk kuman di tangan kita hingga sebanyak gambar di bagian ini, bagian paling kiri. Sebanyak ini kuman bisa berada di tangan kita dan ini ada berbagai jenis ya Ibu ya, nggak ada satu, ini mungkin jutaan triliunan jenis kuman. Kemudian untuk penggunaan sanitizer banyak berkurang, jelas berkurang dibandingkan tangan kotor, tapi ternyata kita masih menyimpan kuman sebanyak ini. Sedangkan untuk air dan sabun jauh berkurang ya dibandingkan dengan tangan kotor. Berkurang juga jika dibandingkan hand sanitizer. Nah, oleh karena itu, hand sanitizer ini hanya disarankan untuk digunakan saat air dan sabun tidak tersedia. Jadi kalau misalkan di restoran gitu ya Bapak dan Ibu, kemudian disediakan ada air dan sabun, kemudian di sebelahnya ada hand sanitizer. Di mall juga misalkan ya. Nah, itu sebaik-baiknya kita memilih air dan sabun karena disediakan ada air dan sabun. Jadi hand sanitizer ini hanya digunakan pada saat air dan sabun ini tidak tersedia begitu. Nah, untuk perbedaan hand sanitizer dan sabun ini sendiri, hand sanitizer ini digunakan saat tangan terlihat bersih, kemudian ini digunakan saat tangan terlihat kotor. Jadi kalau misalkan tangan kita udah terlihat kotor, jangan gunakan hand sanitizer karena artinya kalau udah tangan kotor kan kumannya sudah banyak sekali ya, karena kan tangan bersih aja ini sebenarnya nggak benar-benar bersih, ada banyak kuman di dalamnya, apalagi ketika tangan kita terlihat kotor begitu. Kemudian untuk hand sanitizer seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ini hanya digunakan pada keadaan darurat. Misalkan tadi kita tidak bisa menemukan wastafel, kita tidak bisa menemukan air dan sabun, kemudian kita sedang dalam perjalanan. Nah, kemudian untuk penggunaan sabun dan air sendiri, ini disarankan untuk dikeringkan dengan handuk atau tisu sekali pakai, kemudian kita buang. Dan perlu diperhatikan untuk penggunaan hand sanitizer sendiri, itu kita tetap dianjurkan untuk mencuci tangan setelah penggunaan hand sanitizer 5 kali. Jadi misalkan 5 kali setelah 5 kali menggunakan hand sanitizer itu sebaik-baiknya kita tetap mencari air dan sabun, kita cuci tangan seperti itu. Kemudian untuk air dan sabun ini juga salah satu kelebihannya adalah tidak mengiritasi tangan walaupun kita lakukan terus-menerus begitu. Kemudian untuk disinfeksi. Nah, larutan disinfeksi ini, mungkin Bapak dan Ibu mikirnya, "Oh, disinfeksi kan urusan medis," gitu. Enggak ya Bapak dan Ibu. Jadi disinfeksi ini dapat dilakukan di rumah dengan larutan yang juga bisa ditemukan, mungkin pasaran ya. Ini salah satunya yang dapat digunakan di rumah, yang mudah ini adalah klorid, natrium hipoklorit atau kalau lebih, ramah istilah rumah tangganya adalah Biclean. Nah, kekurangannya adalah nah, mereka ini korosif, kemudian harus segera dibuat, serta sensitif terhadap cahaya. Dan disinfeksi sendiri itu dapat dilakukan dengan 3 konsentrasi. Yang pertama konsentrasi rendah, kemudian sedang, dan tinggi. Untuk konsentrasi rendah sendiri dapat digunakan untuk mainan anak-anak, kemudian cucian ya, kemudian juga peralatan-peralatan rumah tangga. Untuk konsentrasi sedang, ini bisa contohnya untuk dudukan, kemudian gagang gontor toilet, kemudian gagang pintu, meja, wastafel, seperti itu. Sedangkan untuk konsentrasi tinggi, ini untuk misalkan tumpahan darah, tumpahan cairan tubuh yang risiko kontaminasi atau risiko penularan infeksinya sangat tinggi. Nah, bagaimana disinfeksi konsentrasi rendah ini dibuat? Ini kita dengan mencampurkan 1/4 sendok makan dengan 2 cangkir air. Kalau untuk konsentrasi sedang kita buat dengan 4 sendok makan disinfeksi dengan 4 cangkir air, sedangkan yang konsentrasi tinggi kita buat dengan mencampurkan 1/4 cangkir bleach dengan 2/4 cangkir air. Nah, perlu diperhatikan bahwa saat melakukan disinfeksi, itu kita harus mengikat rambut, menggunakan pakaian siap kotor, dan menggunakan sarung tangan karet. Kemudian juga untuk tidak menambahkan atau mencampurkan bahan apapun dengan larutan disinfektan yang sudah kita buat tadi.
Nah, sekian dari saya untuk materi isolasi mandiri dan limbah infeksius pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk perhatiannya. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.